Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, siang ini saya ingin bercerita tentang singa. Kita mengenal singa sebagai hewan yang gagah, yang perkasa dengan tubuh yang kuat, sehingga kemudian singa dinobatkan sebagai raja rimba. Tidak ada predator lain yang bisa mengalahkan singa ketika singa itu berada di habitatnya, yaitu di hutan. Sebaliknya, ketika seekor singa yang sebesar apapun, yang segagah apapun, yang sekuat apapun, ketika singa tersebut sudah keluar dari habitat aslinya, singa tersebut sudah keluar dari hutan, maka singa itu akan kehilangan kewibawaannya, akan kehilangan kekuatannya, akan kehilangan harismanya sebagai raja rimba. Kita bisa lihat bagaimana kondisi singa yang berada di kebun binatang misalnya. Singa tidak lagi ditakuti, singa tidak lagi dihargai, singa tidak lagi terlihat kewibawaannya, singa bahkan hanya jadi bahan tontonan, singa bahkan hanya jadi bahan tertawaan, bahkan singa tidak ditakuti sama sekali oleh anak kecil sekalipun. Itulah kondisi singa yang keluar dari habitatnya. Singa hanya akan memiliki semua kewibawaannya, singa hanya akan dihargai dan dihormati ketika ada di habitat aslinya, singa hanya akan dinobatkan sebagai raja rimba ketika memang dia benar-benar berada di rimba raya. Sebaliknya, setelah singa itu keluar dari habitat aslinya kemudian masuk ke dalam kebun binatang, maka singa tidak lebih dari tontonan yang lucu. Seperti itulah kita manusia. Manusia sejatinya memiliki kekuatan, memiliki berbagai kelebihan, memiliki potensi yang luar biasa, memiliki kewibawaan, memiliki harisma, dan memiliki segala aspek yang dibutuhkan untuk menjadi makhluk yang terbaik. Kondisi paripurna tersebut, kondisi keidealan manusia tersebut bisa mungkin terjadi hanya kalau manusia itu benar-benar berada di habitat aslinya. Manusia harus tetap berada di dalam fitrah kemanusiaannya, yakni sebagai makhluk yang berakal, makhluk yang memiliki rasa malu, makhluk yang memiliki kewajiban syariat, dan makhluk yang segala amar perbuatannya akan diperhitungkan sebagai nilai ibadah atau sebaliknya. Ketika manusia menggunakan akalnya, maka manusia akan bisa menaklukkan berbagai tantangan, berbagai rintangan, berbagai hambatan yang ada di dalamnya, di dalam kehidupannya. Manusia kemudian bisa berkreasi, bisa berbudidaya, bisa menciptakan dalam tanda kutip hal-hal yang dapat ia gunakan untuk menunjang peri kehidupan sehari-harinya. Kemudian juga ketika manusia tetap menjunjung dan menempatkan rasa malunya sebagai hal yang fundamental dalam kehidupannya, maka manusia akan sangat dihargai bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh makhluk lain, karena memang rasa malu adalah merupakan mahkota bagi sosok manusia. Kemudian yang membuat manusia memiliki kewibawaan adalah manusia tersebut tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya dengan cara menjalankan syariat yang diamanahkan kepada manusia untuk dijalankan.
Selanjutnya, manusia kemudian segala amar perbuatannya diperhitungkan sebagai nilai kebaikan ketika dia berbuat kebajikan, pun sebaliknya dia akan dinyatakan sebagai makhluk pendosa ketika dia melakukan kesalahan. Dan hanya manusia yang berbuat baik sajalah kemudian yang akan tetap mempertahankan eksistensi fitrah kemanusiaannya. Jadi saya ulangi bahwa manusia akan memiliki kewibawaan, akan memiliki kekuatan, akan memiliki harisma ketika manusia itu tetap berada dalam fitrahnya, yaitu menggunakan akalnya untuk melakukan berbagai hal yang baik. Kemudian juga dia tetap mengenakan mahkota malu, kemudian juga dia menjalankan syariat agamanya, dan selanjutnya dia beribadah untuk menjalankan perintah dari Tuhannya. Sebaliknya, manusia yang tidak lagi menggunakan akalnya, manusia yang mengedepankan kemarahan, rasa marah, akan secara otomatis menurunkan derajat kemanusiaannya, karena marah akan menghilangkan kewibawaan seseorang, marah akan menutupi kehebatan akalnya, marahlah yang kemudian membuat seseorang berlaku membabi buta, sehingga kemudian melakukan hal-hal di luar nalar dan jauh dari fitrahnya sebagai manusia. Kemudian ketika manusia sudah kehilangan rasa malu, maka manusia tidak lebih dari hewan yang dalam bentuk sosok lain. Manusia yang kehilangan rasa malunya akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan hewani. Dia akan bisa berbuat korupsi tanpa pernah memikirkan apa akibatnya. Dia akan tega mencela orang lain tanpa pernah memperhatikan bahwa orang lain pun adalah ciptaannya. Dia mampu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, hal-hal yang dilarang oleh syariat, hal-hal yang dilarang oleh norma, hal-hal yang dilarang oleh nilai-nilai kemanusiaan. Rasa malu yang hilang menjadikan manusia kehilangan martabatnya sebagai makhluk yang terbaik. Kemudian juga ketika manusia tidak lagi menjalankan syariat, dia menjalani kehidupannya hanya berdasarkan ego dan sifat-sifat setoniahnya, maka ketika itu pula lah manusia kembali akan kehilangan sebagian dari fitrah kemanusiaannya. Orang yang tidak lagi menjalankan syariat tidak ada bedanya dengan makhluk lain yang tidak dibebani syariat. Karenanya manusia sangat penting dan sangat butuh dengan keberadaan syariat ini, karena itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemudian juga manusia beribadah sebagai bentuk pengabdiannya kepada penciptanya, itu pun ketika tidak dilaksanakan maka totally manusia akan kehilangan seluruh fitrah kemanusiaannya. Kalau tadi singa keluar dari hutan kehilangan kewibawaannya, kemudian manusia pun akan demikian nasibnya ketika dia keluar dari fitrah kemanusiaannya. Manusia yang keluar dari fitrahnya akan kehilangan wibawa, akan kehilangan kehormatan, akan kehilangan kedudukan, akan kehilangan martabat, bahkan akan kehilangan segalanya. Karena dengan fitrah itulah manusia disebut manusia. Lepas dari itu, manusia tidak layak lagi untuk mendapatkan sebutan makhluk yang paling mulia. Karenanya pastikan akal kita bekerja dengan baik, pastikan kita menjunjung tinggi rasa malu, pastikan kita menjalani syariat dengan benar, kemudian pastikan juga kita beribadah karena Allah semata. Semoga analogi singa yang keluar dari hutan ini dapat memberikan memberikan kewaspadaan bagi kita agar kita senantiasa menjaga fitrah kemanusiaan kita, agar tidak seperti singa yang kehilangan kewibawaan karena lepas atau karena keluar dari habitat aslinya. Habitat asli manusia adalah makhluk berakal, makhluk yang memiliki rasa malu, makhluk yang dibebani syariat, dan makhluk yang menjalankan amal ibadah. Di luar dari itu, pasti manusia akan kehilangan kewibawaan dan kehormatannya, serta
martabatnya sebagai makhluk yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.